tulang menurut bentuknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke teman-teman, pagi ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk tulang ya. Jadi mungkin teman-teman pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa tubuh kita itu bisa berdiri tegak kan gitu, bisa berlari, melompat, bahkan melakukan gerakan-gerakan olahraga yang rumit gitu. Jadi semua itu tentunya tidak lepas dari adanya namanya tulang sebagai salah satunya sebagai penopang utama. Tapi menariknya tulang itu tidak semuanya sama. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang pipih, bahkan ada yang bentuknya tidak beraturan. Jadi semua perbedaan itu bentuknya bukan kebetulan ya, melainkan sudah disesuaikan dengan fungsi yang intinya harus dijalankan tubuh kita. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke salah satu namanya pembahasan dasar tapi sangat penting dalam anatomi, yaitu klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya. Kita akan melihat bagaimana setiap jenis tulang, mulai dari tulang panjang sampai tulang sesamoid, punya peran khusus ya. Untuk membuat tubuh kita itu bisa berfungsi dengan sempurna. Jadi mari kita kenalan lebih dekat dengan arsitektur tubuh kita, karena disinilah fondasi performa olahraga itu nanti akan dimulai. Yang pertama ada namanya ossa loa, itu namanya tulang panjang ya. Tulang ini disebut panjang karena bentuknya itu memanjang. Nah, dengan bagian tengah yang disebut diafisis dan ujung-ujungnya disebut epifisis. Nah, contohnya apa? Ada tulang paha, kalau tidak tahu, femur ya. Tulang lengan atas itu humerus. Tulang kering yang depan itu tibia. Kenapa bentuknya panjang? Supaya bisa bertindak seperti tuas, jadi memberi kita daya ungkit saat bergerak. Itulah sebabnya seperti atlet lari, atlet lompat itu sangat tergantung pada tulang panjang yang sehat dan kuat. Yang kedua ada ossa brevia ya, tulang pendek. Kebalikan dari tulang panjang, tulang ini bentuknya pendek ya, hampir kayak kubus. Contohnya apa? Ada tulang pergelangan tangan atau karpal. Nah, bila diraba itu kayak kubus. Pada tulang pergelangan tangan atau karpal dan pergelangan kaki ada tarsal. Nah, kenapa disebut tulang pendek? Apa? Karena fungsi utamanya bukan untuk gerakan besar, tetapi hanya untuk stabilitas dan ketahanan menahan beban ya. Jadi jangan diremehkan. Walaupun tulangnya kecil, tanpa mereka kita tidak bisa menjaga keseimbangan ya. Yang ketiga ada ossa plana atau tulang pipih. Tulang ini tipis ya, lebar dan pipih, tapi sangat kuat. Contohnya apa? Tulang tengkorak, tulang dada, sternum, tulang belikat, skapula. Nih ya. Kenapa bentuknya pipih? Apa? Karena ia itu berfungsi melindungi organ yang penting. Tengkorak bisa melindungi otak, tulang rusuk melindungi apa? Melindungi kekasih kita, jodoh kita, bukan ya. Tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Jadi selain itu tulang pipih juga jadi tempat melekatnya otot-otot besar ya. Yang keempat ada ossa irregularia. Nah, apa itu?
tulang yang tidak beraturan. Namanya saja sudah jelas bentuknya tidak beraturan, tidak bisa dikategorikan panjang, pendek ataupun pipih ya. Contohnya apa? Tulang belakang, nah, tulang punggung ya, vertebrata, tulang wajah, bukan tulang ini ya. Jadi bukan tulang punggung, jadi tulang belakang itu ada vertebra, nah, bukan vertebrata. Oh, besun. Ada tulang wajah, ini tidak beraturan ya. Ada tulang panggul. Apa fungsinya? Nah, dia akan memberikan perlindungan khusus sekaligus jadi penopang tubuh. Misalnya tulang belakang, bentuknya unik, nah, supaya bisa melindungi apa? Sumsum tulang belakang ya, sekaligus bisa memungkinkan tubuh kita membungkuk, berdiri ataupun memutar ya. Yang kelima ada osa sesamoidea atau biasa dinamakan dengan pneumonica atau pneumonica. Tulang sesamoid ya, ini yang sering dianggap tulang tambahan atau penemuan kecil ya. Disebut sesamoid itu karena bentuknya kecil ya. Seperti apa? Seperti biji wijen. Contohnya apa? Yang paling terkenal itu ada pada tempurung lutut atau bisa disebut dengan patella. Kenapa tulang ini penting? Ya, karena mereka terbentuk di dalam tendon ya. Itu untuk mengurangi gesekan dan menambah kekuatan otot. Jadi saat kita meluruskan atau menekuk lutut, patella itu akan membantu agar gerakannya itu lebih efisien ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat setiap setiap tulang itu punya peran yang berbeda-beda ya. Tapi semuanya itu penting. Sama-sama seperti kita di kelas ini, ada yang kuat di teori, ada yang hebat di praktek, ada yang jago olahraga, semua punya fungsi masing-masing ya. Tapi ketika disatukan kita jadi sebuah tim yang lengkap, belajar anatomi itu memang butuh detail dan hafalan, tapi bisa kita bayangkan dengan memahami bentuk dan fungsi tulang, kalian bisa membaca bahasa intinya bahasa tubuh atlet ya nantinya. Jadi kalian bisa tahu kenapa cedera itu terjadi, bagaimana mencegahnya itu seperti ini loh kan gitu. Bahkan bagaimana meningkatkan performa mereka. Jadi setiap kali kalian menghafal nama tulang, jangan bayangkan sedang belajar sesuatu itu yang intinya membosankan ya. Bayangkan saja kalian sedang mengumpulkan kunci untuk membuka rahasia performa manusia. Dan percayalah, pengetahuan ini akan jadi modal besar dalam perjalanan kalian sebagai analis performa olahraga ya. Itu. Terima kasih semuanya, tetap semangat.